Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustadz, saya single parents, punya anak gadis yang beranjak remaja. Bagaimana cara mendidiknya supaya lebih mandiri dan tidak baperan? Sekarang ini sensitif sekali perasaannya. Padahal waktu kecil dia ceria, pemberani. Bagaimana cara sikap saya sebagai orang tua supaya anak tidak kena polusi pergaulan, Ustadz? Ya, pertama ibu harus paham bahwa semua anak itu akan mengalami masa-masa sulit, yaitu masa puber, ya. Hampir semua anak waktu SD lucu. Pokoknya lagi SD mah nurut sama orang tua. Lucu kan gitu. Begitu SMP, SMA, wah, ditanya itu marah, ya kan gitu, baperan, gampang ngambek gitu. Sebenarnya ibu perlu paham, dia juga sedang bermasalah dengan dirinya. Jadi secara emosi dia sedang tidak stabil. Maka cara yang paling baik adalah kita tidak memusuhinya, tetapi kita merangkulnya. Ini singkatnya ya, karena kan setiap anak beda-beda luapan emosinya. Jadi semua anak itu, termasuk kita waktu remaja kan gitu ya. Mungkin kita lupa lagi kalau kita ini tiba-tiba jadi pemberontak pada orang tua kita ya. Jadi mau ngelawan sama orang tua kita. Nah, makanya begini teman-teman semuanya ya, kita kan kita sharing aja, diskusi aja bahwa kita di Percikan Iman itu sekarang ada sekolah boarding, sekolah yang diasramakan. Itu untuk remaja, SMP ya. Insya Allah tahun berikutnya ada SMA. Sekarang SMP. Kenapa? Karena anak usia SMP itu butuh bimbingan psikis. Nah, kalau anak yang sedang puber ya, lalu orang tuanya tidak paham psikologi anak, itu malah tidak sedikit anak yang memang ujung-ujungnya jadi benar-benar jadi pemberontak gitu loh. Nah, makanya ada yang nanya, kenapa Pak Am kalau SD tidak boarding, SMP boarding? SD mah jangan boarding. Anda jangan pernah memasukkan anak SD apalagi TK boarding ya, asrama. Jangan. Itu akan melewatkan suatu proses kedekatan orang tua dengan anak. Jadi manusia itu tidak boleh loncat. Kan ada sekarang nih, tanpa mengurangi rasa hormat, anak TK udah diasramakan, SD udah diasramakan. Coba, ada satu missing link nanti. Dia akan kehilangan sosok ayah dan ibu. Jadi saran saya, jangan mengasramakan anak di usia SD, apalagi TK. Ya, saya nggak ngerti tuh, bagaimana Anda bisa berani menyerahkan anak TK, SD diasramakan. Berarti ada suatu missing link, ada satu yang terlewat dalam hidup dia. Dia tidak bisa lihat dengan matanya mengenai peran ayah dan peran ibu gitu loh. Nah, tapi kalau SMP secara psikologi dia sudah mulai ya butuh tokoh lain, butuh pemeran lain. Nah, makanya kalau Anda mau mengasramakan anak di SMP ke sana lah. Jangan SD. Nah, itu sebabnya kenapa di Percikan Iman SD tidak diasramakan. Karena kalau diasramakan, zolim sama anak. Karena ada masa di mana anak itu butuh bonding dengan orang tuanya. Nah, itu di usia 0 sampai 12 tahun. Ya, di usia SD, TK itu bonding. Nah, ketika dia SMP, nah, sebenarnya kalau dia itu di asrama, itu bagus.
Bagus ya. Kenapa? Karena dia akan mulai bersosialisasi dengan teman-temannya. Dia mulai beradaptasi dengan situasi baru. Itu sebenarnya membuat dia akan lebih cepat mengalami kematangan. Tapi masa pubernya tidak terlewatkan. Tapi lebih cepat begitu. Nah, ini sekalian saya menjawab pertanyaan, kalau memang ada rezekinya, jangan berat untuk menyekolahkan anak secara boarding gitu. Untuk SMP, SMA dan seterusnya. Ya, SD jangan. Nah, balik ke pertanyaan Anda, jadi memang semua anak, termasuk kita dulu, tapi kita mungkin lupa ya, bahwa sebenarnya kita ini sempat jadi pemberontak. Dan sempat orang tua kita tuh bingung, kenapa ya si teteh teh dulu mah menibager ke SD mah, si AA teh ke SD mah nurut gitu. Nah, pas sekarang udah SMP ya, meni gampang marah. Nah, jadi sebenarnya dia sendiri sedang bermasalah. Nah, makanya kami di SMP Percikan Iman selalu dipantau oleh psikolog. Ya. Jadi bukan hanya sekedar dikasih dijejali adab, ilmu adab, enggak, tapi juga dipantau perkembangan psikisnya. Ini penting, saudara-saudara sekalian. Jadi membaca perkembangan psikis anak itu sebuah keniscayaan supaya kita tahu salahnya masuk dari mana. Nah, seringkali orang tua tidak paham salah psikis anak. Jadi begitu anak sensitif, orang tuanya juga marah-marah. Apa yang terjadi? Anak merasa dimusuhi. Apa yang terjadi? Nanti si anak lebih dekat kepada komunitas teman-temannya daripada dengan orang tuanya. Gitu. Ya memang ini PR untuk ibu ya. Dan untuk siapapun yang punya anak remaja. Satu pesan saya, jangan galak sama anak, tapi harus terbuka sama anak. Ngajak ngobrol, ngajak diskusi, jangan suka memvonis. Kamu mah udah SMP temeni susah, mandi, disuruh mandi temeni susah, jadi pemalasan kamu teh. Itu namanya memvonis. Ya, itu namanya memvonis. Jadi anak remaja itu nggak mau divonis. Ibu juga kan sebagai istri nggak mau kan divonis. Ya nggak? Kamu mah nggak bisa masak. Ya, kamu mah nggak bisa dandan. Kamu mah nggak bisa beres-beres. Enak nggak, Bu? Nggak enak. Jadi kita juga sama anak jangan suka memvonis. Ya, kamu mah pembangkang sama orang tua teh. Nah, memvonis. Ya, kamu mah pembohong. Kamu mah malas. Pemalasan kamu mah. Nah, itu memvonis. Intinya manusia itu nggak suka divonis. Ya, siapapun. Ibu jangan memvonis suami. Suami nggak boleh memvonis istri. Dan orang tua nggak boleh memvonis anaknya. Makanya keterbukaan itu yang paling penting. Diskusi ya dengan dengan pikiran yang terbuka gitu. Nah, memang boleh jadi sebagai orang tua karena emosi itulah akhirnya keluar kata-kata yang sifatnya memvonis. Itu membuat anak kita yang remaja, terutama yang remaja ya, merasa aku nggak nyaman di rumah. Aku mah udah nggak bisa ngomong sama si papa. Aku mah udah nggak bisa ngomong sama si mama. Jadi dia ngomong sama teman-temannya. Mending kalau teman-temannya benar. Kalau nggak benar, masuklah ya pengaruh-pengaruh yang busuk dari teman-temannya. Nah, jadi memang saya bisa mengerti ya bagaimana beratnya kita sebagai orang tua menghadapi anak remaja. Ibu banyak belajar, banyak berdoa ya. Satu kalimat yang penting, jangan memvonis. Ya, tetapi mendengarkan. Jangan mendengarkan. Jadi kalau anak datang terlambat, jangan, kamu main ya? Jangan begitu. Itu memvonis. Kamu mah pulang sekolah teh kalau kamu main, belum apa-apa sudah divonis. Jadi anak biasa pulang jam 2, ini jam 4. Kamu teh kemana wae sih? Main aja. Nah, itu memvonis.
Coba apa sih susahnya bilang, mama teh khawatir nak, gitu. Kamu ada les tambahan, kamu ada pelajaran tambahan. Nah, kan tidak mampu nih. Kamu apa ada belajar tambahan? Apa kamu ikut ekstrakurikuler? Gitu, jangan. Kamu mah belum ngomong, belum apa, sudah divonis. Kamu mah, gitu. Ya, ya itu seni kita jadi orang tua memang susah ya, gitu. Seni bagaimana melahirkan generasi yang soleh itu nggak gampang, memang tidak mudah ya, gitu.